semenjak dahulu punya kebiasaan seperti orang Arab, pastilah kita bisa itu anu begitu. Tapi karena memang tidak biasa seperti itu mencatat nasab kita, akhirnya 2 pupu saja sudah hilang nggak karuan. Ini Agusti ini kalau enggak karena ditaruh di sini sama ayahnya bisa hilang. Saya enggak kenal Agusti enggak kenal saya. Ya paling kalau hari raya gini. Agusti ini 2 pupu saya. Bapaknya dia sama ibu saya sepupu sekali. Kakeknya dia dengan kakek saya lewat ibu sama. Sesaudara maksudnya. Buyutnya sama, orang satu. Ya saya jarang ketemu dia karena saya juga sudah ada di mana. Dia juga pastinya begitu. Mungkin dia juga lihat saya sudah tua, kok dia masih kecil. Gini-gini mungkin sungkan karena saya lebih tua jauh. Betul. Nah akhirnya alhamdulillah ayahnya naruh sini enak sudah. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada cara seperti itu pun dan nasab tidak tercatat, hilang beneran. Apalagi jauh ada di Vietnam, di sini hilang beneran. Tidak apa-apa lah kalau ada nasab, walaupun hidup di negara lain, suatu ketika bertemu, loh masih turunannya ini, berarti ente Bani ini. Kalau Arab kan begitu. As-Sagaf yang lahir di Jordania dengan As-Sagaf yang lahir di Banyuwangi enak ya. Sagaf terjemahan. Ente keturunan yang mana? Ana min al-Sakran. Jatuhnya saya dari Shibam. Ketemu walaupun sudah 10 pupu. Kadang-kadang sampai 20 pupu. Tapi sama-sama Sagaf. Nah, enak jadinya. Itu. Repot sekali kita nih Indonesia. Nah, kayaknya kita perlu meniru langkah baik dari kabilah-kabilah Arab ini. Catat makanya. Catatlah caranya biar mudah. Namanya jangan aneh-aneh. Ini pelajaran besar. Kalau namanya itu suatu kondom ini, namanya kalau bisa tetap dalam sekeluarga. Buyut saya sama buyutnya Agus namanya Abdul Qadir. Insya Allah Naim kalau punya anak nih laki-laki namanya Abdul Qadir. Ingat sudah selesai. Sudah. Biar ingat terus namanya Abdul Qadir. Kalau minta sama saya, mau minta kemana lagi? Siapa ngasih nama? Kalau nggak saya, namanya Abdul Qadir. Saya punya 2 buku memang namanya Muhammad. Insya Allah anak lahir-lahir ini namanya Muhammad. Sepupu saya sudah meninggal Yakub, nanti siapa? Ada yang harus nama Yakub. Seperti itu. Dan nggak aneh-aneh. Dan nama nggak panjang-panjang. Ada yang diborong satu Hasan Hussein. Namanya 2 orang jadi satu Hasan Hussein. Kepanjangan nanti Hasan gitu aja, Hussein gitu aja, Hasan Hussein. Nggak salah, cuma borong nama. Jual berapa lente? Borong udah banyak dah. Faham? Yang sedikit ingat nenek moyang, ingat siapa udah punya nama siapa begitu. Jelas itu ya. Nah. Oke. Ini pelajaran berharga ya. Wa Taim. Dia juga ayat dari Taim. Taim akhirnya jadi kabilah besar menurunkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah At-Taimi. Ya, At-Taimi. Artinya bertemu dengan Rasulullah di mana berarti? Pada Kilab. Abu Bakar ini bin Taim bin Kilab. Rasulullah SAW bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ketemu di Kilab. Ketemu. Kan enak jadi nyambung. Begitu juga Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ketemu dia di Qusay bin Kilab. Nah, betul tidak? Ayahnya Rasulullah sama ibunya bertemu di Kilab. Ini orangnya kabilah-kabilah. Nah, ada yang memperkirakan kira-kira andai kata dihitung secara nasama, secara jiwa, orang Quraisy yang ada di Mekah diperkirakan berdasarkan ilmu statistik istilahnya, ada ya dengan dalil-dalil, bukti-bukti
diperkirakan ada 1 juta masyarakat sudah yang hidup pada saat itu. Dan orang Quraisy sudah bisa mengelompokkan orang jadi 1.000 pada saat perang Badar, perang Uhud. Pada perang Uhud mereka sudah bawa pasukan semua orang Quraisy 1.000 orang. Tentu lain yang tua, perempuan-perempuan sama anak-anak, atau pemuda tapi tidak ikut. Betul tidak? Lain pula yang sudah masuk Islam, bukan Quraisy juga. Makanya diperkirakan secara statistik minimal mereka itu sudah 1 juta orang. Bayangkan di satu keluarga 1 juta orang, yang sekabupaten. Di Madura 1 kabupaten itu nggak sampai 1 juta kayaknya, ratusan ribu cuma. Betul tidak? Seperti itu. Artinya banyak sekali yang ada di Mekah. Ya, ingat-ingat itu. Saya titip pesan ini, benar-benar nama itu jangan aneh-aneh. Catat nasabnya. Catat nasabnya. Jangan karena ingin nama itu kok bagus ya Ustaz. Jangan karena. Kecuali karena nama itu kok bagus ya Ustaz, itu sahabat Rasulullah kan? Iya, bagus. Jadi motivasinya karena Rasulullah, karena sahabatnya, dan orang-orang saleh yang sudah dikenal kesalehannya. Jelas itu ya. Nah, oke. Yaqdhah, dan bapak moyangnya Yaqdhah. Jadi dia punya 3 anak. Jadi kabilah besar semua, Kilab, Taim, dan Yaqdhah. Yaqdhah ini yang menurunkan Makhzum. Hanya Al-Makhzumi. Nah, termasuk Bani Makhzum ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini Al-Makhzumi. Bertemu dengan Rasulullah di Kilab. Karena dia keturunannya Yaqdhah keturunannya Makhzum bin Yaqdhah bin Kilab. Bertemu di Kilab dengan Rasulullah. Kilabnya sama. Jadi kalau Kilab itu masih hidup di zaman Rasulullah, itu ngomong, ini cucuku jadi nabi, cucuku jadi penentang nabi. Andai kata bisa dipahami, karena sama. Ki cucuku kabeh iki piye iki? Ini jadi nabi, kita di setan. Andai kata masih hidup. Paham maksudnya? Nah, begitulah sebenarnya manusia, sambung menyambung. Entah sebenarnya saya dengan Anda ini ketemu di mana. Saya sampai pengen bertanya sama Allah ini, kalau diberi kesempatan masuk surga, ya Allah, saya sebenarnya dengan Desirat Nasari itu dapat apa sih? Sama Dewi Persik ini sebenarnya apa kok? Saya punya saudara kayak Dewi Persik, ya Allah. Ketemu di mana? Sama Fir'aun juga ya. Ya kan kita begini memang ke atas manusia itu. Nenek moyangnya Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. Tenang, jangan macam-macam. Ya. Oke. Termasuk Bani Makhzum adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Makhzumi dia. Perang sesaudara. Perang saudara Quraisy itu. Nah, bin Ka'ab, namanya Ka'ab mana aslinya ya tumit, atau ini di atasnya tumit, mata kaki Ka'bain. Nama aslinya apa? Makna aslinya Ka'ab ini kana azim al-qadri, dia adalah orang yang besar perawakannya. Naam, perawakannya besar. Hatta termasuk derajatnya, ya. Orangnya besar, derajatnya besar di hadapan kaumnya. Hatta innahum arrahu bimauti. Sampai orang Quraisy itu penanggalannya ikut kematiannya Ka'ab. Lahir tahun berapa yang umpamanya? Mereka nggak tahu Masehi, tidak tahu Rumi, tidak tahu yang lain. Ya pokoknya kira-kira sudah 12 ganti tahun setelah kematiannya
Ka'ab. Faham maksudnya? Kapan sampean ini mbahmu mati? Ya kira-kira dari kematiannya Ka'ab itu 20 tahun lah. Berarti tahun 20 sejak kematiannya Ka'ab. Faham maksudnya? Karena tidak menemukan yang lain tata cara. Akhirnya yang diambil menjadi titik pemberian tahun, ya, penentuan tahun adalah kematiannya Ka'ab. Orang Quraisy begitu. Dan tentu begini ini tentunya dasar. Kenapa Rasulullah SAW hijrahnya dijadikan titik permulaan tahun Hijriah? Karena Hijriah sekian-sekian. Karena hijrahnya Rasulullah sekian-sekian. Kenapa Haji Saka yang dijadikan Haji Saka, matinya Haji Saka dijadikan penentuan tahun Jawa, tahun Soko, ya kan? Haji Saka itu. Oh, karena Haji Saka adalah raja yang sekian-sekian Asia yang memerintah Jawa. Dimulailah penentuannya lewat Saka. Jadi kira-kira sekarang berapa tahun kita dari kematiannya Haji Saka ditulis kita sekarang pada tahun 1000 sekian termasuk Imlek. Imlek kan sudah 2500. Kemarin berapa? Imleknya Gus Dur ini tahun berapa? 2500-an. Berarti Imlek itu sudah dimulai 2500 tahun yang silam, begitu. Pahamnya maksudnya? Kenapa sedemikian? Idhaman lah, untuk menyatakan